Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ken Garcia Mahendra. Saya Dwi Pramesti Regina Zulfa, NPM 1951011002. Nama saya Ayu Gusti Padira, NPM 1951011021. Kami akan menjelaskan tentang strategi produk. Karakteristik dan klasifikasi produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Produk memiliki 5 tingkat, yaitu ada manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial. Klasifikasi produk dibagi menjadi 3, yaitu barang yang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa. Barang yang tidak tahan lama adalah barang yang berwujud biasanya dikonsumsi dalam beberapa kali penggunaan, seperti sabun. Barang yang tahan lama biasanya berwujud seperti kulkas, alat mesin-mesin, dan pakaian. Dan jasa adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat dimusnahkan. Klasifikasi barang konsumen. Barang yang dibeli konsumen diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Barang sehari-hari. Barang sehari-hari dibagi menjadi 2, barang pokok dan barang darurat. Yang kedua ada barang belanja. Barang belanja dibagi 2 barang, yaitu barang belanja homogen dan barang belanja heterogen. Yang ketiga ada barang khusus, barang yang dibeli oleh konsumen dengan usaha pembelian khusus. Yang keempat adalah barang yang tak dicari. Barang yang tak dicari biasanya tidak terpikirkan oleh konsumen. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi barang industri. Barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan biaya relatif dan bagaimana mereka memasuki proses produksi. Yang pertama adalah bahan dan suku cadang. Bahan dan suku cadang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bahan mentah serta bahan dan suku cadang manufaktur. Yang kedua adalah barang modal. Barang modal dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu instalasi dan peralatan. Yang terakhir adalah layanan bisnis dan pasokan. Layanan bisnis dan pasokan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu barang pemeliharaan dan perbaikan, dan pasukan operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diferensiasi. Diferensiasi produk harus didiferensiasikan agar dapat dijadikan merek, karena produk fisik mempunyai potensi yang beragam. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini adalah diferensiasi produk. Yang pertama adalah bentuk. Yang kedua fitur. Yang ketiga, diferensiasi harus bisa menyesuaikan. Yang keempat adalah kualitas kinerja, kualitas kesusiaan, ketahanan, keandalan, kemudahan berperbaikan, gaya, dan yang terakhir adalah desain. Selanjutnya ada diferensiasi jasa, yaitu ada kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, dan pemeliharaan dan perbaikan. Pengembalian digolongkan menjadi 2, yaitu pengembalian yang dapat dikendalikan dan pengembalian yang tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah hubungan produk dan merek. Hubungan produk dan merek memiliki 5 faktor. Yang pertama adalah hierarki produk.
Hierarki produk di sini memiliki faktor-faktor lain, yaitu ada keluarga kebutuhan, keluarga produk, kelas pendek, line produk, jenis produk, dan barang. Yang B ada sistem dan bauran produk. Sistem dan bauran produk tuh dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem produk dan bauran produk. Yang C ada analisis lini produk. Manajer lini produk harus mengetahui penjualan dan laba setiap item lini mereka. Yang D adalah penjualan dan laba. Klasifikasi produk berdasarkan volume penjualan. Pertama adalah produk inti, produk dasar, produk khusus, dan yang terakhir adalah barang sehari-hari. Yang E adalah profil dasar. Di sini teman-teman bisa membaca profil dasar, yaitu peta produk atau product maps, Panjang lini produk memperlihatkan dibagi item menjadi pesaing 3, mana yang bersaing dengan perpanjangan barang lini, perusahaan pengisian X. lini, dan yang terakhir modernisasi penampilan dan pengurangan lini. Perpanjangan lini juga itu dibagi menjadi 3, perpanjangan ke bawah pasar, perpanjangan ke atas pasar, dan yang ketiga perpanjangan dua arah. Pengisian lini. Motif pengisian lini yang pertama menghasilkan laba tambahan, yang kedua berusaha memuaskan penyalur yang mengeluh kelebihan kapasitas, yang ketiga berusaha menjadi perusahaan lini penuh terkemuka, yang keempat berusaha menambah lubang untuk menyingkirkan pesaing. Modernisasi penampilan dan pengurangan lini. Dalam pasar produk yang tepat, berubah modernisasi terus berlangsung. Selanjutnya, ada penetapan harga bauran. Itu dibagi menjadi 6. Ada penetapan harga lini produk, yang kedua penetapan harga filter operasional, yang ketiga penetapan harga produk terikat, yang keempat penetapan harga dua bagian, yang kelima penetapan harga paket sampingan, dan yang terakhir penetapan harga paket produk. Selanjutnya ada CO branding dan penetapan merek bahan baku. CO branding. Dalam CO branding, 2 atau lebih merek terkenal digabungkan menjadi satu produk bersama atau dipasarkan bersama dalam berbagai cara. Yang pertama, kelebihan. Produk dapat diposisikan secara keyakinan melalui kelebihan berbagai merek lainnya. Dan kelemahannya, resiko dan kekurangan kendali untuk terhubung dengan merek lain dalam pikiran konsumen. Penetapan merek bahan baku. Penetapan merek bahan baku, ingredient branding adalah kasus-kasus CO branding. Selanjutnya ada pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Pengemasan. Tujuan pengemasan yang pertama itu mengidentifikasikan merek. Kedua, mengapresiasikan informasi deskriptif dan persuasif. Yang ketiga, membantu penyimpanan di rumah. Yang keempat, membantu konsumsi produk. Selanjutnya ada jaminan dan garansi. Jaminan adalah pertanyaan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Dan yang terakhir itu ada pelabelan, fungsi label. Yang pertama, mengidentifikasikan produk atau merek. Yang kedua, menggambarkan produk. Dan yang ketiga, mengepromosikan produk. Contoh kasus penentuan strategi produk teh celup Sariwangi. Sejumlah kegiatan dilakukan untuk meningkatkan penggunaan teh Sariwangi dengan meningkatkan konsumsi melalui saat-saat bersama, resep kampanye teh dan kesehatan, dan kegiatan lainnya. Teh Sariwangi adalah satu-satunya merek teh yang menyatukan Kepulauan Indonesia dan secara konsisten mengkomunikasikan kehangatan kebersamaan. Selanjutnya, strategi produk telah memiliki divisi quality control dan bagian riset dan pengembangan R&D sendiri yang mampu mendesain warna yang menarik dan sesuai dengan tren di negara pasar sasarannya. Strategi produk ini sangat berpengaruh dengan keputusan pembelian konsumen.
kualitas produk merupakan salah satu sarana positioning penting bagi pemasar atau perusahaan. Dalam pengembangan suatu produk, terlebih dahulu pemasar harus memilih tingkat kualitas yang akan mendukung posisi produk teh Sariwangi di pasaran sasaran. Dalam hal ini, kualitas produk berarti kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, presisi, kemudahan penggunaan, dan perbaikan, serta ciri-ciri lain yang menunjukkan nilainya. Meskipun beberapa ciri tersebut dapat diukur secara objektif, dari sudut pandang pemasar, kualitas harus diukur menurut persyaratan persepsi konsumen. Cara lain untuk menjadikan suatu produk tampak lebih menarik dapat dilakukan melalui desain. Desain merupakan konsep yang lebih penting daripada bentuk. Bentuk semata mengungkapkan sifat fisik produk yang dapat dilihat. Bentuk yang mengagumkan dapat menarik perhatian, tapi ini tidak menjadikan produk teh Sariwangi berfungsi lebih baik. Desain yang baik memberi nilai tambahan pada manfaat produk, menjadikan enak dipandang dan nyaman digunakan. Desainer yang baik di samping mempertimbangkan sifat fisik produk yang menarik juga menjadikan mudah digunakan, aman, tidak mahal untuk menggunakan dan perbaikan, dan sederhana serta ekonomis dalam biaya produksi dan distribusi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.